Ya, kabar baik datang dari timnas Indonesia. Emil Audero, kiper kita, eh menampilkan permainan yang sangat baik di Serie A. Emil Audero mampu mengalahkan seorang De Gea, kiper terbaik dunia, ya dengan jumlah save terbanyak dan save terbaik di Serie A. Dan saya rasa ini adalah modal yang baik untuk kita menghadapi Arab Saudi nanti dan Irak di ronde 4, teman-teman. Kalau kita lihat ya, faktor kiper juga menentukan kemenangan bagi sebuah tim. Nah, pertanyaannya, ya, apakah ketika Emil Audero perform di klub, apakah nanti Emil Audero bisa perform di timnas Indonesia? Nah, itulah yang akan nanti kita harapkan, teman-teman, ya. Semoga saja Emil Audero ini bisa perform di timnas seperti perform di klubnya, ya. Tapi memang yang kita lihat ya, ketika memang kiper sudah perform di klubnya, dia akan perform di timnas. Itu sudah pasti, teman-teman. Dan mungkin semua teman-teman bertanya, ya, siapakah yang akan menjadi kiper timnas Indonesia di ronde 4 nanti menghadapi Arab Saudi dan Irak? Nah, tentu saya jawab ya, teman-teman ya. Ya Emil, ya. Martin Paes masih cedera dan belum tampil reguler di klubnya. Sementara Emil Audero lagi perform, ya. Bahkan Emil Audero bisa mengalahkan De Gea dengan save-saveannya, ya. Saya rasa Emil layak menjadi starter ketika menghadapi Arab Saudi dan Irak, teman-teman. Bukan membanding-bandingkan Emil Audero dengan Martin Paes, bukan. Martin Paes juga kiper timnas Indonesia yang bagus. Ya, cuman saya rasa memang Emil Audero layak menjadi starter di ronde 4 menghadapi Arab Saudi dan Irak, teman-teman. Tapi banyak pendapat lain ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain ya. Punya statement lain mengenai kiper kita ini, mana yang lebih layak dan mana yang lebih cocok untuk bermain starter di timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Teman-teman bisa komen nanti ya. Teman-teman bisa kasih saran dan statement apakah memang layak Emil Audero bisa menjadi starter di ronde 4 menghadapi Arab Saudi dan Irak. Nah, kalau berbicara peluang, teman-teman. Nah, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia itu sudah di depan mata. Nah, ini tinggal kita aja. Kalau memang kita ingin lolos langsung ke Piala Dunia, ya, kalau kita tidak menyia-siakan ya dari ronde 1 sampai ronde 4 ini, saya rasa kita harus bisa menang di dua laga ini. Saya rasa Patrick Kluivert nggak ada target untuk seri. Target harus menang, teman-teman. Itulah harapan kita. Ya, peluang kita ini tinggal satu-satunya. Kalau kita nanti lanjut di playoff 5, saya rasa kita semakin sulit untuk lolos ke Piala Dunia, teman-teman. Semakin sulit. Ya, karena nanti lawan kita federasi dari lain seperti Afrika. Jadi saya rasa inilah momen kita ya, momen untuk lolos ke Piala Dunia. Memang harus mati-matian, memang harus di sini dikeluarkan semua apa yang perlu dikeluarkan, terutama Patrick Kluivert ya. Lakukan semua apa yang harus dilakukan ya. Inilah titik darah yang harus kita perjuangkan. Pemain juga harus bersiap-siap ya. Jangan lagi menganggap ini laga biasa, ini laga hidup dan mati Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, dari pemain ya, dari value pemain, Indonesia memiliki value yang sangat besar, teman-teman. Ya. Value timnas Indonesia itu jauh lebih besar daripada Arab Saudi dan Irak. Apalagi Irak. Nah, di sini kita sudah memiliki keunggulan ya, pemain-pemain kita semua, pemain diaspora maupun pemain lokal memiliki stamina, memiliki kompeten yang baik, memiliki permainan yang baik. Jadi saya rasa dari segi pemain kita bisa menang ya. Walaupun memang ada pemain Arab Saudi yang bermain di Roma, kita ada Jay Ejes yang bermain di Sassuolo, kita ada Kevin Dix yang bermain di Liga Liga Jerman ya. Kita ada Kelvin Verdong yang bermain di Liga 1 Prancis. Kita ada Oli Remeni. Nah, sementara kabarnya Oli Remeni sudah bisa berlatih di lapangan. Nah, ini kabar baik, teman-teman. Ya, walaupun memang waktunya tidak banyak lagi, sekitar 2 minggu lebih lagi, kita akan berlaga di ronde 4. Ya, saya rasa Oli Remeni bisa memperkuat timnas Indonesia seperti yang kita ketahui, kita lihat bersama ya ketika pertandingan persahabatan ya. Mauro ya, Miliano itu belum tampil maksimal karena apa ya, belum pendekatan, belum menyatu, belum menstel gitu loh. Sedangkan Ole Romani ya sudah stel dengan pemain-pemain lainnya. Saya rasa Ole semoga bisa memperkuat timnas Indonesia dan ya harapan kita sangat besar Indonesia agar lolos ke Piala Dunia, teman-teman. Ini adalah hidup dan mati timnas Indonesia.
Saya sudah membayangkan gimana nanti kita kalau kalah. Pastinya yang intinya teman-teman, kita pasti akan menangis bersama-sama, maupun itu tangisan bahagia, maupun itu tangisan sedih, kesal ketika kita kalah di ronde 4 nanti. Ya itulah faktanya, kita harus terima dengan lapang dada. Intinya kita saat ini, kita doakan timnas Indonesia teman-teman ya. Kita harus doakan, kita berikan yang terbaik. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, inilah akhir dari perjuangan dari ronde 4, dari ronde 1 sampai ronde 4. Inilah akhir dari perjuangan kita. Nggak ada untuk Peter Clifford, nggak ada ini ya, nggak ada target untuk seri. Jangan, target harus menang. Oke, kita bahas ke pertandingan. Saya rasa pastinya nanti kita ketika berhadapan dengan Arab Saudi, saya sudah tahu itu teman-teman, banyak kecurangan, banyak yang akan kita terima, ketidakadilan di situ. Tapi saya percaya pemain timnas Indonesia memiliki mental yang kuat. Nih, saya sampai merinding nih teman-teman. Semoga Indonesia memiliki mental yang kuat. Pastinya kita akan dicurangi habis-habisan, Kenapa? Karena memang Arab Saudi ini underdog. Ya, AFC ini ingin Arab Saudi lolos ke Piala Dunia. Ya, pasti kita akan banyak dicurangi. Dengan itu teman-teman, dengan itu kita banyak doa ya untuk timnas Indonesia, dan pemain semua tolong tahan emosional ketika bermain. Karena apa? Pastinya pemain Arab Saudi akan memancing kita untuk emosi. Agar apa? Ketika pemain emosi, pasti permainan itu akan buruk teman-teman. Permainan yang dibarengi dengan emosional itu tidak baik teman-teman. Itu pasti hasilnya negatif. Jadi saya rasa pemain timnas Indonesia harus kuat mental, tapi saya rasa pemain timnas kita kuat mental. Kenapa? Karena mereka memiliki jam terbang yang baik ya, banyak pengalaman yang sudah dilakukan mereka. Dan untuk wasit ya, kita sudah ajukan banding, kita sudah ajukan ini, tentu tetap saja wasit dipilih wasit dari Asia Timur dan wasit yang kontroversial. Ya, oke lah, sudah kita terima. Kita doakan saja teman-teman, semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan saya ingin satu kata untuk timnas Indonesia, berikan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Salam dari Profesor Bola. Thank you.